Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Resvika Putri dengan NIM 857032387 dari Universitas Terbuka Bandar Lampung, Salut Kalirejo. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan tentang simbiosis. Simbiosis itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis mutualisme. Yuk kita simak videonya. Berikut ini adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang dimana satunya diuntungkan dan satunya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Nah, di sini saya sudah ada contohnya, yaitu pada pohon sawit dengan tumbuhan paku, di mana pohon sawit itu tidak dirugikan karena adanya tumbuhan paku, karena tumbuhan paku itu tidak mengambil makanan dari pohon sawit, tetapi ia hanya menempel pada batang pohon sawit agar lebih tinggi dan terkena cahaya matahari langsung dan bisa melakukan fotosintesis. Berikut ini adalah contoh kedua dari simbiosis komensalisme. Nah, di sini ada pohon singkong dengan pohon cabai Jawa. Cabai Jawa tumbuh merambat pada batang pohon singkong untuk menopang dirinya agar bisa mendapat cahaya matahari lebih banyak. Sedangkan pohon singkong di sini tidak mendapatkan manfaat dari keberadaan cabai Jawa, tetapi juga tidak dirugikan karena cabai Jawa hanya menumpang pada batangnya tanpa mengambil sari makanan atau merusak jaringan tanaman singkong. Ini adalah contoh simbiosis komensalisme yang ketiga, yaitu pada pohon pisang dengan tanaman merambat atau bisa disebut sebagai kacang liar. Nah, tanaman merambat memanfaatkan batang pisang sebagai penopang atau tempat merambat agar bisa mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Sedangkan pohon pisang tidak dirugikan maupun diuntungkan secara langsung karena tanaman merambat tidak mengambil nutrisi dari tubuh pisang atau bukan parasit. Selanjutnya adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Nah, di sini saya sudah mempunyai contohnya, yaitu pada pohon pisang dengan ulat. Di mana pohon pisang itu dapat dikatakan dirugikan karena daunnya akan rusak dimakan oleh ulat, dan ulat dapat diuntungkan karena mendapatkan makanan dari daun pisang tersebut. Contoh kedua dari simbiosis parasitisme yaitu di sini ada tumbuhan terong dengan ulat. Nah, kenapa dikatakan simbiosis parasitisme? Karena di sini ulat mendapatkan keuntungan atau mendapatkan makanan dari daun terong. Sedangkan terong dapat dirugikan karena daunnya bisa rusak dan bisa menghambat pertumbuhan. Contoh ketiga dari simbiosis parasitisme yaitu kucing dan kutu. Kutu diuntungkan karena mendapatkan makanan dengan cara menghisap darah si kucing, sedangkan kucing dirugikan karena tubuh atau kulitnya akan merasa gatal. Yang terakhir adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang keduanya saling menguntungkan. Nah, di sini saya sudah ada contohnya, yaitu manusia dengan bebek. Kenapa dikatakan saling menguntungkan? Yang pertama, manusia itu akan mendapatkan telur dari bebek tersebut. Di mana telur ini bisa kita makan. Sedangkan bebek mendapatkan keuntungan dari manusia, yaitu mendapatkan makanan berupa nasi sisa ataupun sebagainya. Berikut ini adalah contoh simbiosis mutualisme yang kedua, yaitu pada manusia dengan tanaman cabai. Manusia dapat diuntungkan dari tanaman cabai ini karena bisa mendapatkan cabai untuk bahan masakan. Sedangkan tanaman cabai ini bisa mendapatkan perawatan dari manusia, yaitu berupa memberikan pupuk agar tanaman cabai bisa tumbuh dengan subur. Ini adalah contoh simbiosis mutualisme yang ketiga, yaitu cacing tanah dan tanaman daun bawang. Cacing tanah diuntungkan karena mendapat tempat hidup dan mendapat makanan dari sisa akar dan daun bawang yang membusuk. Sedangkan tanaman daun bawang diuntungkan karena cacing membuat tanahnya menjadi subur dan gembur.